Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Adik Maxim Tutor. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan banyak orderan. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di video kali ini. Saya lagi narik Maxim ini. Nanti di akhir dari video saya akan perlihatkan hasil saya. Dan di video kali ini saya mau bahas soal yang terbaru akhir-akhir ini mengenai aplikasi taxi driver yang mana adalah pembayaran non tunai, yaitu ada pembayaran Cashpro, aplikasi Maxim dari Cashpro teman-teman. Contoh seperti orderan yang di samping ini. Saya tadi mau minta orderan ini tapi tidak dikasih. Kenapa sampai tidak dikasih? Karena saya belum menghubungkan aplikasi taxi driver saya ke e-wallet Cashpro gitu. Mungkin teman-teman udah tahu toh, atau udah ada juga yang udah daftar. Udah daftar Cashpro, udah ada dananya di Cashpro, teman-teman pasti udah bisa menerima orderan ataupun meminta orderan yang ada tulisan Maxim atau pembayaran melalui Maxim Cashpro gitu. Jadi pembayaran ini adalah pembayaran yang dimana customer membayar non tunai. Membayar non tunai itu tidak langsung menggunakan uang, tapi menggunakan uang yang ada, tidak harus menggunakan uang tunai, tapi menggunakan uang non tunai yang ada di digital Cashpro ataupun yang ada di digital lainnya yang mereka kirim melalui atau yang mereka kirim ke digital pembayaran Cashpro teman-teman. Nah bagi saya, untuk pembayaran Cashpro ini bagi saya masih sangat sulit ataupun masih belum begitu mudah untuk kita lakukan, karena menurut saya pribadi ini pembayaran yang sedikit menyusahkan saya. Tetapi mungkin teman-teman juga ada yang mempermudah teman-teman karena mungkin teman-teman ingin menabung uang. Tetapi kalau bagi saya yang ingin langsung mendapatkan uang tunai untuk dibawa pulang itu sedikit menyusahkan. Sudah itu saya ketika ada orderan yang tertulis seperti itu tidak bisa masuk ke saya karena saya belum hubungkan itu. Karena saya belum terlalu suka atau belum terlalu tertarik dengan pembayarannya atau pembayaran non tunai itu. Atau mungkin kedepannya nanti ini bakal diwajibkan untuk kita daftarkan atau bagaimana kita tidak ketahui. Tapi bagi saya, kalaupun memang ini masih bisa untuk pembayaran tunai, lebih baik saya ambil pembayaran yang tunai aja. Pembayaran non tunai saya skip dulu, kita cari orderan lain, kan masih ada orderan lain kok gitu. Jadi saya mau pembayaran yang tunai aja dulu. Dan saya juga tidak bisa dapatkan orderannya kan. Nah bagi teman-teman yang udah daftar, yang udah dapat orderan Maxim Cashpro, semangat. Karena dari yang saya baca di peraturannya itu ada beberapa macam peraturan yang bisa kita ketahui di aplikasi Maxim Cashpro atau di aplikasi e-wallet Cashpro ini, yang mana ketika kita mau mendapatkan saldo ataupun menarik saldo tersebut, kita harus minimal saldo yang kita tarik itu 50.000. Ketika udah 50.000 ke atas itu udah bisa kita tarik. Tetapi teman-teman, ini yang sangat disayangkan dan mungkin saya juga tidak setuju, dan juga mungkin teman-teman juga tidak setuju dengan peraturan yang satu ini. Ketika kita menarik saldonya dimanapun itu, yang kita transfer ke rekening, transfer ke Dana, transfer ke link aja, transfer ke OVO, itu memakan biaya admin sebesar 6.500. Itu yang saya sayangkan teman-teman. Kenapa saya sayangkan? Karena kenapa harus ada biaya adminnya, sementara uangnya kita itu adalah uang yang real di dalamnya. Kenapa harus ada biaya admin? Tetapi kalau mereka bekerja sama dengan Cashpro, pasti ada untung ruginya atau untung per untungnya lah. Secara untung tuh, apalagi kerja sama, pasti ada bicara untungnya. Ketika Cashpro masuk ke Maxim, berarti dia harus ada untung yang dia kasih ke Cashpro, yaitu 6.500 ini. Sementara Cashpro membayar ke Maxim mungkin lebih banyak dari itu, sehingga mereka menanam saham. Begitu kalau kita bicara saham. Saya juga belum mengerti sebenarnya, cuman ini adalah pendapat pribadi saya dan penglihatan dan opini saya. Kalau kita main bicara saham seperti ini, mereka Cashpro, e-wallet Cashpro ini menanam saham ke Maxim, pasti mereka membayar banyak ke Maxim, sehingga ketika driver narik uang itu ada biaya admin gitu, 6.500. Itu yang sangat disayangkan. Saya cukup tidak terima juga sih, tapi kan ini kita cuma sebagai mitra toh. Tetapi kalau bagi saya lebih baik saya tidak daftar dulu. Kalaupun nanti diwajibkan untuk daftar, ya terpaksa daftar. Kalaupun nanti tidak diwajibkan, lebih baik jangan dulu daftar. Kalaupun nanti banyak teman-teman driver yang merasa tidak berguna atau merasa tidak menggunakan
tidak penting lah menggunakan Maxim Cash Flow ini. Semoga saja Maxim atau taksi driver kedepannya menghapus pembayaran non tunai ini, yang kalau menurut saya bisa menurunkan pendapatan Maxim, pendapatan kita sebagai driver Maxim, teman-teman, gitu. Ini yang mau saya sampaikan ke teman-teman semua. Nah, mungkin bagi teman-teman juga ada yang sama pendapat, tulis di kolom komentar, ataupun beda pendapat, tulis di kolom komentar. Menurut saya Maxim Cash Flow sedikit lebih menyusahkan kita dan membuat driver itu pendapatannya berkurang. Ketika nantinya kalau diwajibkan semua menggunakan pembayaran non tunai, itu biaya yang ada di atau uang kita yang ada di Cash Flow itu akan tertanam di situ. Sementara kalaupun nanti terkumpul 50.000, itu bisa kita ambil, tapi ada potongan sebesar 6.500. Potongan itu yang nantinya akan mengurangi pendapatan kita, teman-teman, gitu. Ini yang saya sampaikan ke teman-teman, jadi pertimbangan teman-teman yang ingin mendaftar Maxim atau mendaftar Cash Flow ini, apakah mau teman-teman daftar dulu atau tidak. Bagi saya, menurut saya lebih baik teman-teman jangan dulu daftar. Kalaupun nanti sudah terlanjur daftar, ya tinggal teman-teman ambil aja orderan. Kan nantinya kan ada orderan baik, orderan delivery, orderan food and soup yang ada tulisan pembayaran Maxim Cash Flow. Nah, seperti orderan yang di samping ini ya, orderan inilah yang teman-teman dapatkan. Ongkirnya itu yang akan masuk ke rekening Maxim Cash Flow kita. Dan itu nanti akan terkumpul terus sampai 50.000. Nah, di 50.000 nanti teman-teman bisa ambil uang tersebut dengan potongan 6.500. Nah, itu. Nah, bagi teman-teman yang belum daftar, saya sarankan jangan dulu didaftar. Nggak usah daftar lah. Nggak usah daftar, karena kalau memang teman-teman fokus untuk dapat uang di hari itu, pastinya teman-teman akan pilih-pilih orderan. Dan orderan-orderan tersebut yang akan teman-teman pilih adalah orderan yang pembayarannya tunai gitu. Oke, jadi itu untuk pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi sedikit masukan juga buat teman-teman yang beda pendapat, tulis di kolom komentar. Yang sama juga tulis di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman mengenai Maxim Cash Flow ini. Kita kembali ke video-video saya selanjutnya. Kita hitung hasil saya hari ini. Saya dapat kisaran 11 orderan. Kita lihat hasil saya hari ini, teman-teman tetap stay. Kita lihat hasil saya hari ini. Oke teman-teman, jadi kita hitung hasil kita hari ini ya. Saya dapat 11 orderan. Saya mulai tadi jam 11.00. Ini ada 11.04 saya mulai tadi. Saya dapatkan orderan pertama sampai orderan terakhir di jam kisaran jam 15.50 lah, kisaran jam 4 lah. Berarti kita mulai dari jam 11, 12, 13, 14, 15, 16, berarti 5 jam kerja dapat 11 orderan. Kita hitung dulu hasilnya. Kita hitung hasilnya ya. Nah, seperti ini. 11 orderan kita hitung pakai tip ya, teman-teman. Kita hitung pakai tip. Yang pertama tadi saya dapat 6.000. Yang kedua saya dapat 7.500. Yang ketiga saya dapat 16.000. 6.000 tambah 7.500 tambah 15.500 tambah ini tadi saya dapat, yang ini dapat 7.000. Ini tadi dapat 13.000. Ini tambah 10.000, berarti 7, 13, 10.000 tambah 7.000 tambah 13.000 tambah 10.000. Oke, tambah 10.000. Ini tadi saya dapat 13.500 tambah 7.000 tambah 9.000 tambah 13.500 tambah 7.000 tambah 9.000 tambah ini tadi dapat 11.200. Yang terakhir dapat 10.000 tambah 11.200 tambah 10.000, dapat 109.000 hari ini, teman-teman. Alhamdulillah, kurang lebih 4 jaman setengah sampai 5 jam kerja dapat 100.000. Oke, kita kembali ke video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan loncengnya di bawah. Bye bye.